Santika. Kami dari kelompok 1 Kimia dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, selanjutnya Tiap Nihoria akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini ada wadah foamy, styrofoam, sumpit, termometer, garam, deterjen, dan air. Selanjutnya Kak Jahyani Tias akan menjelaskan maksud dari praktikum kali ini. Baiklah teman-teman, kelompok kami ingin melakukan praktikum kimia mengenai kalorimeter dengan mengukur suhu air deterjen dan bahan lainnya. Selanjutnya kami akan melakukan praktikumnya ya. Jadi akan dilakukan oleh Desta Adelia Santika. Oke, jadi yang pertama kita siapkan dulu bahannya. Nah, jadi setelah itu kita tuang air ke dalam wadah. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengukur suhu air sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Oke, kira secukupnya. Kita akan mengukur menggunakan termometer. Berarti, oke, jadi suhu air sebelum ditambahkan bahan lainnya itu 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan mencampurkan dengan bahan lainnya. Itu garam. Secukupnya aja. Oke, setelah itu kita tutup menggunakan styrofoam. Kita aduk. Terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ukur menggunakan termometer. Oke, suhu air turun 29 derajat setelah dicampur dengan garam. Oke, jadi yang pertama kita akan menyiapkan wadah terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan air secukupnya. Lalu kita ukur suhu air menggunakan termometer. Baiklah, suhu airnya 33 derajat. Untuk selanjutnya kita akan mengukur dengan campuran deterjen. Masukkan secukupnya. Kita aduk sebentar, lalu ukur menggunakan termometer. Bisa kita lihat sekarang suhu air naik menjadi 38 derajat Celcius. Jadi dari kegiatan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan reaksi eksoterm karena adanya kenaikan suhu pada larutan. Nah, jadi ini merupakan perbedaan dari sistem kelingkungannya sehingga yang kita rasakan itu panas. Baiklah, selanjutnya Clara Audi Pemerhati akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini adalah pada saat mengukur suhu air yaitu suhunya 33 derajat Celcius, sedangkan mengukur suhu deterjen yaitu 38 derajat Celcius. Ini merupakan
contoh dari reaksi eksoterm karena mengalami kenaikan suhu. Nah, itu saja hasil praktikum kami kali ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cahaya Tias dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan melakukan salah satu reaksi kimia, yaitu reaksi eksoterm pada pertunjukan kembang api. Untuk lebih jelasnya simak terus videonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke percobaannya, ada baiknya saya akan memberitahukan atau menjelaskan apa sih reaksi eksoterm itu. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi kimia dengan sistem melepaskan kalor. Pada reaksi eksoterm, suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun sehingga sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, teman-teman, ternyata pada reaksi eksoterm ini terjadi secara alami dan secara buatan ya teman-teman. Nah, reaksi eksoterm alami merupakan proses reaksi di alam yang berlangsung spontan dengan melepaskan energi. Misalnya, besi berkarat, air mengalir, ledakan bom, pertunjukan kembang api, dan pembakaran kayu. Sedangkan pada reaksi eksoterm buatan merupakan reaksi eksoterm hasil percobaan di laboratorium. Misalnya, reaksi natrium peroksida dengan air, reaksi HCl dan serbuk Zn, pencampuran air dengan asam pekat, penambahan air ke dalam tembaga sulfat anhidrat, dan reaksi besi 3 oksida dengan logam aluminium atau reaksi termit. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan contoh kepada kalian reaksi eksoterm pada pertunjukan kembang api. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya ya teman-teman. Di sini saya membutuhkan bantuan atau pengawasan dari orang yang lebih dewasa, sebab kembang api ini berbahaya jika kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah menghidupkannya ya teman-teman. Pembakaran kembang api merupakan contoh perubahan kimia, terutama pada reaksi eksoterm. Perubahan ini dapat diamati setelah kembang api dinyalakan. Kembang api terdiri dari bubuk hitam sebagai bahan peledak dan star sebagai pewarna. Nah, bubuk hitam inilah yang akan mengalami reaksi kimia ketika diberikan percikan api. Reaksi kimia ini akan menghasilkan gas CO2, yaitu karbon dioksida, CO karbon monoksida, dan N2 nitrogen serta energi. Energi yang dihasilkan akan memicu star bereaksi dan menghasilkan warna-warna yang indah. Tapi, meskipun memiliki warna-warna yang indah dan menawan, sebaiknya penggunaan kembang api perlu dikurangi ya teman-teman. Karena kembang api terbuat dari bahan-bahan yang kurang baik seperti yang saya sebutkan tadi. Bahan-bahan tersebut dapat memberi dampak buruk untuk lingkungan khususnya pencemaran udara. Nah teman-teman, itulah salah satu contoh reaksi eksoterm di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi eksoterm pada umumnya berlangsung spontan, sedangkan reaksi endoterm itu tidak terjadi secara spontan. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rizky Anggraini dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya akan melakukan reaksi eksoterm. Nah, pada praktik kali ini saya akan melakukan memasak telur ya. Memasak telur ini merupakan contoh reaksi eksoterm karena reaksi eksoterm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain, yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Jadi, memasak telur ini adalah contoh dari reaksi eksoterm karena ia menghasilkan suatu panas ke lingkungannya. Jadi setelah kita melakukan praktik masak telur tadi, bisa kita ketahui bahwa memasak telur ini merupakan reaksi eksoterm.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destadria Santika dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai reaksi eksoterm. Jadi untuk selanjutnya silakan simak video ini. Jadi yang pertama kita siapkan botol kosong seperti ini. Terus kita isi dengan cuka makan secukupnya aja ya. Kira-kira seperti ini. Oke, ini udah cukup. Lalu kita masukin sunlight secukupnya aja, seperti ini. Lalu kita kasih pewarna makanan, terserah apa aja, yang penting pewarna makanan ya. Kita tutup, terus kita biarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan membuat larutan antara air secukupnya dan juga cuka makan. Cuka makan soda kue. Oke, kita buka dulu. Secukupnya aja ya. Selanjutnya kita akan melarutkan ini dengan air. Lalu kita aduk rata. Biarkan seperti ini. Selanjutnya ini kita kocok ya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Wow, pekat sekali. Oke, selanjutnya kita masukkan larutan antara soda kue dan air tadi ke dalam botol. Kita akan melihat apa yang terjadi. Wow. Nah, oke, jadi kita bisa lihat sekarang apa yang terjadi. Sebenarnya ini adalah hasil dari reaksi eksoterm. Nah, jadi reaksi ini adalah perpindahan kalori dari sistem ke lingkungan. Jadi dia keluar dari sistemnya menuju ke lingkungannya. Oke, sekian itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiapni Hairia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan praktikum kimia mengenai reaksi endotherm. Alat dan bahan: piring, gelas, minuman berwarna, koin, lilin, dan korek api. Letakkan koin di piring. Tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup air. Bagaimana cara mengambil koin tanpa menyentuh air? Caranya dengan meletakkan lilin pada bagian tengah piring dan kemudian nyalakan api. Terakhir, tutup lilin dengan gelas dan lihat reaksi yang terjadi. Bisa kita lihat, kita dapat mengambil koin tanpa menyentuh air. Reaksi yang terjadi adalah reaksi endotherm. Mengapa demikian?
Karena reaksi tersebut perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan menyerap masuk ke dalam gelas karena lilin yang ada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen, sehingga api dari lilin akan mati dan akan menyerap air dari lingkungan. Demikian praktikum kimia yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Abdi Permatahati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 16. Baiklah, hari ini saya akan melakukan percobaan reaksi endoterem. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan reaksi endoterem ini yang pertama yaitu ada piring, yang kedua ada es batu, dan yang ketiga ada sendok. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan es batu ke dalam piring. Setelah selesai dimasukkan, kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, batu es tersebut kemudian mencair. Percobaan ini merupakan percobaan reaksi endoterem, yaitu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang dimana sistemnya berupa es batu dan lingkungannya yaitu udara di sekitarnya. Karena terdapat aliran perpindahan dari lingkungan ke sistem, es batu yang berada di piring akan menyerap kalor dari udara di sekitarnya. Nah, sekian percobaan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.